Bapak Ibu serta saudara-saudara warga jemaat Gereja Kristen Jatiwetan Pasamuan Tunjung Sekar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Bapak Ibu serta saudara-saudara senantiasa dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, serta senantiasa mengucap syukur karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dalam masa darurat nasional bencana alam atau yang kita sebut dengan COVID-19 atau virus corona, marilah kita membangun ibadah minggu hari ini tanggal 5 April 2020 dengan menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi saat ini serta dalam rangka memenuhi himbauan dari pemerintah maupun dari PHNA. Kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah, kami sampaikan berita jemaat sebagai berikut. Yang pertama, ibadah kita selanjutnya baik ibadah pokok atau pakuen, ibadah hari Minggu maupun ibadah lain serta kegiatan-kegiatan lainnya akan kita sampaikan ke Bapak Ibu serta saudara-saudara melalui ketua kelompok kita masing-masing dari POR 1 sampai dengan POR 10. Yang kedua, persiapan perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 10 April 2020, warga dihimbau untuk tetap mempersiapkan diri, sedangkan teknisnya akan ditata oleh majelis jemaat. Dimohon Bapak Ibu serta saudara-saudara selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh PHMJ melalui ketua kelompok masing-masing. Selamat beribadah di rumah kita, Tuhan memberkati. Kami undang Bapak Ibu serta saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita awali kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama. Sesungguhnya pokok pertolongan kami berasal di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Terimalah salam. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita ini kita menyadari bahwa sebagai manusia kita tidak luput melakukan dosa dan kesalahan, baik itu di hadapan Tuhan maupun juga sesama kita. Untuk itu,
Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Engkau senantiasa mencurahkan berkat dalam kehidupan seluruh makhluk ciptaan. Pada kesempatan ini di dalam kami membangun ibadah pada hari Minggu ini di tengah keluarga kami masing-masing, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Karena sampai saat ini kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, baik itu yang berupa kekuatan, kesehatan, dan kecukupan hidup. Sungguh semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Namun kami juga menyadari bahwa di dalam kami hidup di tengah-tengah berkat itu, ternyata kami juga tidak mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Di dalam kami mewujudkan kasih kami kepada Tuhan, kami masih jauh dari sempurna. Keakuan kami seringkali mengatasi pengakuan kami akan keberadaan Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali menjadikan hati Tuhan berduka karena sikap, pemikiran, perilaku kami. Kami juga seringkali meragukan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih pada saat kami mengalami situasi kehidupan yang tidak nyaman. Ampuni kami Tuhan, yang tidak mampu menunjukkan melakukan cinta kasih kami kepada-Mu. Begitu juga dengan sesama kami. Kami pun juga menyadari betapa kami masih jauh melakukan cinta kasih pada sesama dengan sempurna. Engkau menghendaki kami untuk memberlakukan kasih agape, tetapi kami masih melakukan cinta kasih yang filial, di mana kami masih menghitung untung dan rugi di dalam mengasihi sesama kami, baik itu keluarga kami, persekutuan kami, maupun juga masyarakat. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tahirkanlah kami, karena hanya dengan kasih dan kemurahan Tuhan saja yang mampu menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Tempatkanlah kami di jalan Tuhan. Mampukanlah kami untuk berjalan di jalan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami makin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Inilah doa pengakuan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa. Amin. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 405 bait 1 dan 3. See
Tuhan diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan 32. Sebelum kita membaca dan mengulinya, marilah kita berdoa mohon terang di hadapan Tuhan. Terpujilah ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ucap syukur ya Tuhan atas berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Terlebih-lebih saat ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk bersama-sama akan membaca dan mengumpulkan kebenaran firman ini. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyucikan hati pikiran kami, terangilah sehingga apa yang kami baca, apa yang akan kami dengar, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, terlebih-lebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Ibu Retno Sari yang akan menayangkan firman ini. Kiranya Sang Roh Kudus memimpinnya sehingga apa yang didayangkan, apa yang difirmankan bolehlah berasal dari kehendak Tuhan, sehingga firman ini boleh menguatkan kami hamba milik-Mu ini dalam menjalani hidup dan kehidupan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 32 yang demikian firman-Nya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita menghayati masa Prapaskah pada minggu yang terakhir. Kita sudah belajar untuk menghayati bagaimana masa sengsara Tuhan Yesus itu. Dan kini kita sampai pada menghayati Tuhan Yesus yang memasuki detik-detik akhir dalam pelayanannya di dunia. Pada perikop yang baru saja kita baca ini, Yesus yang diolok-olokkan telah mendapatkan pengadilan atau keputusan pengadilan dari Pontius Pilatus. Pontius Pilatus yang tidak menemukan kesalahan Yesus dipaksa oleh para imam, tua-tua Israel, dan juga orang-orang Israel untuk menghukum Yesus. Apa yang dipersoalkan? Para imam, para tua-tua Israel, orang-orang Israel sudah sepakat. Mereka lebih mengusung
persoalan-persoalan yang bersifat politik daripada persoalan yang bersifat teologis. Karena mereka menginginkan pemerintah Romawi itu menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus, bukan imam-imam, bukan Sanhedrin, tetapi adalah pemerintah Romawi, dan itu dengan hukuman salib, hukuman yang memang menjadi ketentuan dalam produk hukumnya kerajaan Romawi. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yesus yang telah mendapatkan keputusan dihukum salib, proses itu dimulai ketika Tuhan Yesus harus berjalan menuju ke Bukit Golgota. Bagaimana itu terjadi, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu lebih dahulu diberikan mahkota dunia. Mungkin kita tidak pernah membayangkan seperti apa mahkota dunia. Mahkota dunia itu dibuat dari jenis tanaman berduri yang mengandung racun. Jadi ketika itu menancap pada tubuh orang, itu bisa menimbulkan dampak yang tidak baik untuk kesehatan orang. Nah, pada Yesus ini, serdadu-serdadu Romawi itu memberikan mahkota dunia yang dibuat ukurannya lebih kecil dari kepala Tuhan Yesus itu. Sehingga ketika dikenakan, maka dunia itu pasti menancap di kepala Yesus dan itu mengeluarkan darah. Apalagi dipaksakan untuk bisa masuk di kepala Yesus, tentu itu sudah merupakan kesakitan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus, yang tidak serta-merta saja Tuhan Yesus itu siap menghadapi kesengsaraan dan kematiannya itu. Di perikop sebelumnya kita tahu bagaimana Yesus dalam pergumulan itu, Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripada penderitaan itu lalu daripada, tetapi bukan itu, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi itu keputusan yang diambil oleh Yesus dalam pergumulan yang luar biasa. Dan ketika Yesus mulai berjalan itu, serdadu-serdadu Romawi itu memberikan hukuman cambuk sebagai hukuman orang yang dianggap melanggar apa yang menjadi ketentuan kerajaan Romawi. Nah, kepada Yesus itu dituduhkan, Yesus ini memberikan ajaran yang menyesatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia ini mempengaruhi orang untuk tidak membayar pajak. Itu sudah persoalan bagi kerajaan Romawi. Berarti orang-orang yang dituduhkan seperti itu melawan kerajaan Romawi. Dan yang ketiga, dia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Tentu ini dianggap sebagai pemberontakan oleh Romawi. Nah, itu sebabnya hukuman yang dikenakan pada Tuhan Yesus itu bukan hukuman orang Yahudi, tapi hukuman orang Romawi. Cambuk, salib, itu adalah metode hukuman dari kerajaan Romawi. Dan itu pun masih dipisahkan lagi. Hukuman cambuk bagi orang yang memiliki kewargaan Romawi, entah itu orang Yahudi atau orang asli Romawi, tapi kalau dia punya kewargaan Romawi, maka hukuman cambuk itu hanya
lakukan dengan ranting atau kayu. Tetapi kalau bukan orang Romawi, maka hukuman yang dikenakan itu adalah hukuman cambuk, di mana cambuk itu dibuat dari pegangannya itu dari besi atau juga kayu bisa. Tetapi cabangnya itu ada 3, dan setiap cabang itu ada bulatan-bulatan dari timah atau besi yang bergerigi, sehingga ketika itu dicambukkan kepada manusia, bukan hanya terluka, bukan hanya berdarah, tapi sekaligus merobek daging dan juga saluran darah. Nah, itu sebabnya ketika itu terjadi pada Yesus, tentu orang Romawi itu atau saudara Romawi itu dalam mencambukkan pada Yesus itu ya dengan sekuat tenaga. Dan kita bisa membayangkan betapa tubuh Yesus itu betul-betul tercabik. Bukan hanya galer kalau kita orang Jawa, bukan. Tetapi karena cambukan itu menjadikan darah daging Yesus itu tercabik. Dan itu orang bisa mati. Karena gak bisa darah, gak bisa tenaga. Dan itulah yang dialami oleh Yesus dalam perjalanannya ke Golgota. Mengalami siksaan yang seperti itu, siksaan fisik juga siksaan psikis, karena dia yang diolok-olok, diludahi sedemikian rupa. Sungguh itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Sehingga kalau kita terjemahan kudus itu roti selalu kita mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Jadi cambukan itu buat daging Yesus itu betul-betul tercabik. Secara manusia Yesus memang tidak mampu, dan itu terlihat ketika Yesus berkali-kali jatuh dalam memikul balok kayu salib. Sampai pada akhirnya betul-betul Yesus tidak mampu berdiri lagi. Berapa kali mungkin sudah tidak ada aturannya, karena pengadilan itu, pemberlakuan hukum itu sudah diberlakukan sangat brutal. Semua yang dijalani oleh Yesus adalah untuk menembus dosa kesalahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus seperti itu, sampai menjadikan Yesus tidak mampu berdiri dan memanggul lagi salibnya itu, maka prajurit-prajurit Romawi itu mencari orang untuk bisa menggantikan Yesus memanggul salib. Nah, dalam ayat yang terakhir itu dikatakan ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon dari Kirene, jadi dia berasal dari Afrika Utara, sebuah kota yang ada di Afrika Utara. Dan sebagai orang Yahudi asli, maka setiap tahun ketika hari Paskah tiba, dia menuju ke Yerusalem untuk berziarah. Nah, dia ada dalam situasi kaos itu, situasi yang luar biasa, situasi yang sangat brutal. Dia ada di situ. Dia melihat iring-iringan pasukan Romawi itu membawa tulisan Yesus dari
dari Nazaret raja orang Yahudi. Dia mendengar nama itu, dia mendengar nama Yesus, tapi dia tidak pernah tahu siapa Yesus itu. Dia hanya tahu kontroversi yang dilakukan oleh Yesus dalam melakukan karyanya di dunia ini, tapi dia tidak pernah tahu bagaimana Yesus itu, siapa orang itu, dan kenapa dia dihukum seperti ini. Dia tidak pernah tahu, tetapi dia secara tiba-tiba dipaksa oleh serdadu Romawi itu untuk memikul salib Yesus. Dan dia memikul salib Yesus itu di belakang Yesus yang berjalan sudah setengah mati. Apakah Simon bercakap-cakap dengan Yesus? Tidak. Simon hanya menatap. Mata Yesus, mata yang sudah dalam kondisi lelah sakit, tapi dari perjumpaan pandangan mata Simon dengan Yesus itu, Simon sendiri merasakan kekuatan yang luar biasa, kelembutan yang luar biasa, kebapaan yang luar biasa yang dia dapatkan dalam perjumpaan dia memikul Yesus, memikulkan salib Yesus. Tidak ada kata-kata, mereka hanya bersama berjalan menuju ke Golgota. Tapi luar biasa perjumpaan yang tanpa kata-kata itu, perjumpaan yang hanya melalui tatapan mata itu mampu mengubah kehidupan Simon. Karena setelah itu dalam sejarah gereja, Simon dan keluarga besarnya menjadi pengikut Yesus, bahkan menjadi para pekabar Injil yang luar biasa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop kita ini apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama adalah dalam penghayatan kita tentang masa sengsara Tuhan Yesus, seperti apakah kita merasakan bahwa tubuh yang tidak bersalah, orang yang tidak bersalah memberikan hidupnya, tubuhnya untuk keselamatan kita. Setiap cambukan yang membuat tubuh Kristus itu tercapai, itulah sebenarnya yang harusnya berlaku atas kita, orang-orang yang berdosa. Tetapi Yesus melakukan itu untuk kita. Maka tentu dalam masa-masa kita menjalani masa prapaskah ini, menuntut kita pada penghayatan betapa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, dan tentu itu akan menjadikan kita menyambut karunia yang luar biasa. Tetapi mari kita mengingat apa yang dikatakan dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan ini yang kedua yang bisa kita dapatkan. Kita belajar dari sosok Simon. Simon yang tidak tahu apa-apa,
Simon yang tidak meminta salib itu, tetapi dia dipaksa untuk mau menerima salib Yesus itu, memikulkan salib Yesus itu menuju ke Golgota. Para murid, adakah mereka yang dekat dan mengambil alih penderitaan Yesus itu? Tidak ada. Justru Simon inilah orang yang tidak tahu apa-apa, dipaksa untuk menerima salib Yesus. Bagaimana ketika itu terjadi dalam hidup kita? Ketika tanpa persoalan apapun, salib itu tiba-tiba saja diberikan kepada kita. Bagaimana reaksi? Ya Tuhan, kenapa yang sengsara ini memberikan kepadaku? Tuhan, kayaknya ini situasi yang tidak memungkinkan untuk ikut Engkau. Mungkin itu yang ada dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar dari Simon. Simon yang dipaksa untuk memikul salib Yesus itu, justru dalam perjumpaannya dengan Yesus, dalam penderitaan Yesus itu, menjadikan Simon mampu menjalani peran untuk mengambil kesengsaraan Yesus dengan memikulkan salib itu sampai di Golgota. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan itu Simon menikmati betul kebersamaannya dengan Yesus yang sudah membuat hatinya bergetar. Tidak ada kata yang lain selain berjalan di belakang Yesus sampai di Golgota. Itu yang diteladankan kepada kita, bahwa di dalam kehidupan kita ini, dalam perikop-perikop yang lain, Tuhan Yesus mengingatkan kalau kamu tidak memikul salib sendiri, kamu tidak bisa menjadi murid. Bagaimana ketika Yesus itu memberikan salib penderitaan itu kepada kita? Apakah kita akan menghindari? Apakah kita akan menangis? Simon memberikan teladan, berjalanlah terus bersama Dia, berjalan terus bersama Tuhan dalam penderitaan, karena dalam penderitaan itulah justru selamatan itu terjadi. Tuhan memampukan Simon itu juga untuk ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Dan itu sebabnya dia dalam tradisi Katolik itu betul-betul dia orang yang sepanjang beberapa abad itu digumuli sebagai sosok yang harus diteladani. Begitu juga dengan kita. Kita yakin bahwa dengan penderitaan dan kematian Yesus itu, Tuhan telah mengaruniakan kehidupan yang baru pada kita. Tetapi manakala penderitaan salib itu menekan hidup kita, marilah kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena disitulah kekuatan Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Seperti halnya pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan kita ini, di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini, kita juga mengalami situasi yang tidak pernah ada dalam pikiran kita, tidak ada dalam benak kita.
Kita yang menganggap virus corona itu ada di belahan dunia yang lain. Kita tidak pernah menyangka itu, tapi mau tidak mau sekarang virus itu ada di tengah-tengah. Maka bagaimana kita menjalani semua ini? Anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan itu mari berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dan juga melakukan kehidupan kita dari hari ke hari jadi lebih baik, lebih sehat. Sehingga nama Tuhan itu boleh dimuliakan. Bahkan kita juga mendapat bagian yang luar biasa. Pada akhirnya Simon yang dipaksakan meniru salib Yesus itu menganggap itu adalah sebagai sebuah karunia yang luar biasa, yang menjadikan Simon itu tahu dan menerima keselamatan. Kita akan segera memasuki perjamuan kudus Jumat Agung. Maka baiklah itu semakin memantapkan iman kita dalam menghayati penderitaan Kristus, supaya kita tidak hanya dalam kesukacitaan anugerah keselamatan itu saja, tetapi juga belajar untuk menerima kesengsaraan Yesus bersama dengan Yesus, tidak sendiri, bersama dengan Yesus. Jangan menjadi undur dan menyembunyikan diri seperti para murid Yesus yang lain, tetapi berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, betapa Simon, orang dari Kinere itu mendapatkan anugerah yang luar biasa, sebab dia boleh terlibat dalam kesengsaraan yang kau alami dalam rangka keselamatan
sebagai anak-anak-Mu yang telah mendapatkan karunia keselamatan itu. Mampukanlah kami untuk menghayati penderitaan, kematian, dan kebangkitan, sehingga dengan demikian kami selalu bersyukur dalam segala hal, sebab Engkau telah memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Manakala Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merasakan penderitaan Yesus itu, berilah kami kekuatan, kemantapan iman yang hanya tertuju kepada Yesus dan berjalan bersama Yesus. Kami bersyukur atas firman yang Kau berikan kepada kami, terlebih pada saat kami akan menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sucikan hati kami di dalam kami menerima roti anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang tercabik-cabik karena dosa dan kesalahan kami. Maka berkati majelis jemaat dalam menata pelayanan, sehingga di tengah situasi COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kami ini, kami boleh tetap menghayati iman kami bersama dengan Tuhan dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh majelis jemaat GKJ Tunjung Sekar. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan seluruh warga jemaat, juga seluruh masyarakat Indonesia di dalam menghadapi virus Corona 19 ini. Mohon Tuhan berkati kami dengan hikmat untuk bisa menjaga kesehatan hidup kami masing-masing berdasarkan apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah kami. Berilah kami semua daya imunitas tubuh yang baik, supaya dalam situasi seperti ini kami boleh terus menjaga kesehatan pada akhirnya terbebas dari COVID-19. Berilah kami kekuatan iman, sehingga dalam situasi seperti ini kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan menyertai kami, serta memberkati setiap langkah upaya untuk bisa menjadikan kehidupan ini lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para dokter, para petugas medis, non-medis, yang pada saat ini mereka berjuang di garda terdepan menghadapi COVID-19 ini. Tidak sedikit mereka yang gugur karena tugas, tidak sedikit mereka yang juga dijauhi oleh masyarakat, sehingga menimbulkan tekanan psikis yang luar biasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami ini, tambahkanlah kekuatan kesehatan kepada mereka, kebijaksanaan dalam setiap merawat para pasien terdampak, sehingga mereka pun juga Tuhan berkati dengan imunitas tubuh yang baik, sehingga bisa melakukan tugas-tugasnya lebih banyak lagi. Keluarga mereka juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Mereka yang mensupport para tenaga medis juga Tuhan berikan hikmat, kesabaran dan kesehatan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang pada saat ini berupaya dengan keras untuk bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, berilah mereka hikmat dalam menjalankan setiap keputusan demi terhentinya rantai penyebaran COVID-19. Terlebih di dalam mereka menjalin relasi dengan berbagai negara untuk bisa mengupayakan perawatan pengobatan untuk para pasien COVID-19. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kelancaran, sehingga dengan kerjasama dengan negara-negara yang telah terlebih dahulu mengalami dan berhasil mengatasi, boleh berbagi dengan bangsa dan negara kami, Indonesia. Bapa di dalam surga, inilah doa syafaat kami. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang kita aturkan kepada Tuhan melalui keluarga kita masing-masing. Dan persembahan yang kita himpun di keluarga kita ini nanti bisa diserahkan di gereja Jemaat Junjung Sekar melalui kotak persembahan yang disediakan oleh majelis jemaat. Untuk melandasi kita di dalam mengumpulkan persembahan pada ibadah kita hari ini, seperti yang tertulis melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sementara kita akan mengumpulkan persembahan, kita mengucap syukur juga melalui pujian yang kita naikkan dari Kidung Jemaat nomor 403. Kita nyanyikan bait yang pertama. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapa di dalam surga, kami naikkan puji dan syukur kami di tengah-tengah suasana kondisi negara kami dalam bencana nasional non alam ini.
kami boleh bersama-sama membangun ibadah sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Bersama kami menghimpun persembahan ini, kiranya Engkau berkenan menerima dan mensucikan persembahan kami ini, sehingga boleh menjadi manfaat bagi kehidupan jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari segala macam pencobaan dan godaan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita pada saat ini. Kita menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Mari kita bersama-sama menjalani kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujikan Kidung Mazmur 425 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, munduran dari tempat ibadah saudara masing-masing sambil menerima berkat dari Tuhan. Allah Sang Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan berkat, Yesus Kristus Sang Putra sumber kasih dan keselamatan, serta Roh Kudus sumber kekuatan dan hidup, kiranya menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.